Berilah kepada kami pengertian rahasia di mana Allah menjadi manusia. Berilah kami pengertian dan kesadaran pentingnya firman menjadi daging. Kami bersyukur Allah terkandung di dalam janin seorang perempuan yang belum pernah tersentuh dengan laki-laki. Allah yang mencipta alam semesta sendiri datang ke dalam dunia mendampingi umat manusia yang dicipta oleh Tuhan dan yang dicintai oleh Tuhan. Karena Yesus Kristus sebelum dunia diciptakan berkata, "Aku adalah bijaksana yang membuat alam semesta terjadi sebagai insinyur, sebagai arsitek Tuhan Allah waktu Dia menciptakan alam semesta." Bijaksana yang beroknum, bijaksana yang mempunyai hidup ini adalah bijaksana yang sebagai oknum kedua Allah Tritunggal yang berkata, "Aku bukan saja menciptakan dunia, aku bukan saja menciptakan tempat di mana manusia boleh tinggal di dalamnya. Aku sendiri sangat ingin datang dan menjadi manusia, tinggal dengan mereka, hidup beserta mereka. Dan saya mau hidup di tengah-tengah manusia yang dicipta oleh Tuhan di dalam muka bumi ini." Kita bersyukur ya Tuhan, karena begitu jelas tujuan Engkau datang ke dunia, yang diberikan kepada kita pengertian yang begitu mendalam, sehingga kami berterima kasih. Hari ini kiranya Roh-Mu yang kudus mencerahkan hati kami masing-masing, memberi pengertian dan kesadaran sedalam-dalamnya kepada kami, sehingga kami sadar dan kami menghayati firman menjadi daging. Allah menyatakan diri di dalam manusia. Kiranya Immanuel hadir di tengah kita. Kiranya Immanuel memberikan pencerahan kepada kami, sehingga malam ini menjadi malam kami sadar dan menghantar kami ke ribuan malam yang akan datang, ke ribuan hari yang akan datang, bahkan kepada hari setelah mati. Kami akan terus mengingat, menikmati penyertaan Tuhan di dalam kekekalan. Kiranya Tuhan dengar doa kami, berkati kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berterima kasih, kami berdoa. Amin. Tadi saya waktu duduk, satu inspirasi masuk ke dalam hati saya dan beritahu kepada saya, engkau tidak lama lagi akan meninggal dunia. Saya tidak tahu berapa lama, berapa tahun. Saya sudah umur 84. Banyak orang familinya 82, 83 sudah meninggal. Yang lewat 84 persentasinya sedikit. Itu sebab saya tahu tidak lama saya juga akan melewat dunia ini, melewati waktu tempat yang Tuhan pernah memberikan kepada saya sebagai harta saya yang paling dasar. Sesudah itu saya akan masuk dalam kekekalan. Di dalam satu lagu yang saya bikin mengenai pakailah aku seumur hidup, mengatakan sejak aku keluar dari rahim, tanganmu telah membimbing aku. Sampai aku rambut putih, engkau belum pernah meninggalkan aku. Aku mengharap Tuhan pelihara aku, setia memberitakan firman selama-lamanya, sampai Kristus datang mengajak saya masuk ke dalam kekekalan dan hidup bersama Dia untuk selama-lamanya. Nah, ini lagu yang saya bikin pada waktu saya tua. Tuhan, sejak aku dari rahim dibimbing oleh tangan-Mu.
Sampai aku rambut putih, engkau tak pernah meninggalkan aku. Aku harap sampai mati setia memberitakan Injilmu. Kristus datang lagi, ajak saya sama-sama menikmati kekekalan. Saudara-saudara, kalau berapa tahun lagi kita tidak bisa lagi dengar Linkan nyanyi. Berapa tahun lagi kita tidak bisa menghadiri kur yang begitu banyak orang seperti hari ini. Berapa tahun lagi kita tidak mendengarkan pendeta Stephen Tong berkhotbah lagi. Jangan heran. Karena kita semua berada di kurun dua hal. Waktu sama tempat. Tak ada orang tidak hidup di dalam kurun waktu. Tak ada orang tidak hidup di dalam kurun tempat. Itulah sebabnya setiap orang lahir, termasuk entau saya, waktu lahir kita diberi sehelai surat. Catat di mana kau dilahir. Tahun apa, bulan apa, hari apa dilahir. Tak mungkin tidak ada surat itu. Surat lahir membuktikan kita mulai detik apa, hari apa, bulan apa, tahun apa berada di dunia. Kita lahir di kota mana, provinsi mana, negara mana. Ini bukti engkau mulai mempunyai dua wadah. Wadah tempat dan wadah waktu. We are given the property essentially for our life existence. We exist in time. We exist in space. Lalu sampai kapan engkau meninggal dunia? Pasti pada satu hari ada satu surat lagi menyatakan kapan engkau mati. Engkau mati di kota mana. Dua surat ini membuktikan kita semua pernah berada di dalam sejarah. We all live within the limit of the history. Hari lahir sama hari mati itu adalah panjangnya waktu kita pernah hidup. Lahir di mana, mati di mana, itu adalah buktinya kita pernah melintasi tempat-tempat negara mana. Dan ini membuktikan we are historical person. Lain dengan mitos Greka. Lain dengan semua cerita-cerita agama dongeng yang tidak ada hubungan. Kita manusia pernah hidup dan kita harus mati. Kita pernah lahir di satu tempat dan kita mati di lain tempat. Antara tempat satu sama tempat lain, itulah wilayah yang engkau pernah pergi. Saya sudah keliling dunia 140 kali. Saya sudah ke Moskow, ke Berlin. Saya sudah ke Amerika, sudah ke Jepang, sudah ke Asia Tenggara, sudah ke Australia. Saya sudah ke Afrika, saya sudah pergi ke New Zealand. Jarang orang melintasi tempat lebih banyak dari saya. Tetap saya terbatas. Tetap engkau terbatas. Kita dibatas oleh tempat dan kita dibatas oleh waktu. Waktu dan tempat adalah wadah yang kita miliki secara dasar. Sehingga kita hidup, kita bergerak, kita berjalan, kita bekerja, kita berkarya. Karena kita semua terbatas di waktu dan tempat. Ini menjadi sebagian dari sejarah. Berapa panjangnya sejarah hidupmu? Hanya salah satu bagian kecil di dalam sejarah alam semesta. Berapa banyaknya engkau pernah pergi? Hanya tempat-tempat begitu kecil dibanding daripada seluruh dunia. I am limited. You are limited. Kita semua terbatas di dalam sejarah. Kita semua makhluk yang berada di dalam kurun sejarah. Tapi saya mau tanya, sejarah penting tidak? Bagi orang, sejarah tidak penting.
apalagi secara dia, karena akan lewat. Tapi saya berkata kepada saudara, apa yang kau kerjakan di dalam sejarah akan menentukan apa kau diperlakukan di dalam kekekalan. What you have done in the history will determine how valuable and how you will be treated in the eternity. Dengar kalimat sekali lagi. Apa yang kita kerjakan di dalam kurun sejarah akan menentukan bagaimana kita diberlakukan oleh Tuhan di dalam kekekalan. Itu sebab jangan hina sejarah. Jangan hina setiap waktu yang kita lewat. Jangan hina setiap tempat yang kita pernah menjadi satu di dalam wadahnya. Karena kita adalah makhluk yang mempunyai kekekalan diperhitung oleh Tuhan setelah kita mati. Tetapi saya minta saudara perhatikan. Khotbah hari ini, khotbah yang setiap hari kita melewati. Tapi khotbah yang engkau tidak terlalu sadar di dalam pengertian engkau. Yaitu sejarah begitu penting di dalam seluruh sejarah. Hanya satu hidup yang menguasai semua. Hanya satu hidup yang melampaui semua. Hanya satu hidup yang menciptakan semua. Dan juga yang mengadili semua. Pak Tong, khotbahnya dalam, saya susah mengerti. Saya ulangi sekali lagi. Hidup manusia berjuta-juta, beribu-ribu juta, bermiliar-miliar. Dan setiap hidup hanya berapa puluh, mungkin 100 sampai 200 tahun. Di antara semua orang yang pernah hidup di dunia, hanya satu hidup yang melampaui sejarah. Yang melebihi sejarah. Yang merangkul sejarah. Dan mengadili seluruh sejarah. Hidup yang lebih dari sejarah. Hidup yang merangkul seluruh sejarah. Hidup yang akan mengadili seluruh sejarah. Adalah hidup yang dilahirkan yang kita sebut hari Natal. Saudara-saudara, sekarang kita sudah meluaskan skopnya menjadi unlimited. Di dalam seluruh alam semesta ternyata ada satu hidup yang melampaui semua hidup. Ada satu hidup yang akan mengadili semua hidup. Ada satu hidup yang lebih tinggi, lebih dalam, lebih luas, lebih kekal. Alkitab mengatakan, hei Efata, kota Bethlehem. Di antara semua kota engkau kecil sekali. Tetapi besok ada satu hari yang lahir di Efata, yang lahir di Bethlehem. Dia punya sumbernya sebelum alam semesta diciptakan. Sudah ada. Dia akan berada sampai kekal. Kalimat ini berarti yang lahir di Bethlehem yaitu Yesus Kristus. Dia bukan seorang dari hasil sejarah. Dia adalah seorang melampaui sejarah. Karena sebelum adanya alam semesta, dia sudah ada. Setelah segala sesuatu diadili, dia tetap ada. Forever and ever. From eternity to eternity. Itulah Yesus Kristus. Saudara tahu tidak, Yesus dilahirkan hanya menjadi kunjungan dia kepada dunia ini. Mengapa Yesus mengunjungi dunia ini? Kalimat dia, aku suka, aku rela tinggal di tengah-tengah manusia. Kalimat ini menggerakkan hati saya. Saudara-saudara, kalau ada seorang arsitek bikin gedung ini, luar biasa. 16.000 orang duduk di sini, tidak ada satu tiang. Wah, ini pikirannya luar biasa. Bagaimana bisa menghitung supaya tidak roboh, tidak jatuh, tidak menindas, tidak bikin mati orang yang berada di dalam ini. Ini pasti seorang arsitek yang pintar sekali.
Saudara-saudara, tapi saya kasih tahu, yang bikin gedung ini hanya isi belasan ribu. Yang bikin alam semesta dari kekal sampai kekal ada satu arsitek. Siapa arsitek alam semesta? Dialah namanya bijaksana. His name is the wisdom. And he is the most wise person in the universe. Because he said, I am the architect when God created the universe. Waktu Allah menciptakan alam semesta, aku adalah arsitek di pinggirnya Tuhan Allah. Saudara yang belajar arsitek, sudah mengetahui, tidak mungkin gedung jadi kalau tidak ada yang memikirkan. Kalau tidak ada yang merencanakan. Tidak ada orang yang menggambar. Tidak ada orang menghitung berapa tinggi, berapa berat, berapa kuat kolom-kolom itu. Arsitek itu penting sekali. Dan Alkitab mengatakan alam semesta dibikin oleh Allah. Di pinggir Allah ada satu arsitek. Arsitek itu namanya firman. Arsitek itu namanya bijaksana. Arsitek itu namanya firman Allah. Bijaksana Allah. Dan menjadi penasihat. Menjadi penghitung. Perencana. Menjadi yang mendesain seluruh alam semesta. Waktu saya baca Stephen Hawking, buku namanya Great Design. The Grand Design. Dia tidak katakan Allah. Dia tidak suka sebut Allah. Karena hatinya dia ateis. Tapi dia harus mengaku. Kalau tidak ada yang desain, tidak mungkin ada alam semesta. Meskipun dia tidak percaya Tuhan. Tapi dari kalimatnya, dia mengaku ada yang desain alam semesta. Ada yang desain. Kenapa matahari jauhnya dari bumi 150 kilometer. 150 juta kilometer. Kalau lebih jauh sedikit, kita semua menjadi es krim. Kalau lebih dekat sedikit, kita semua menjadi sate barbecue. Jangan jalan-jalan. Semua dengar baik-baik. Firman Tuhan mengatakan ada yang desain, ada yang tentukan jaraknya. Bumi sama bulan jauhnya 395.000 kilometer. Kalau lebih dekat, air pasang kita saban hari mesti lari ke gunung. Air surut kita saban hari mesti berada di dalam laut. Mengapa dunia begitu indah? Begitu alam semesta begitu jitu. Mengapa segala sesuatu begitu akurat? Karena Tuhan yang mendesain. Dan yang desain itu berkata, I am the architect of God when He created universe. Bijaksana itu akhirnya lahir menjadi manusia. Itulah Natal. Karena mereka tidak percaya Allah bisa menjadi manusia. Allah itu Allah. Allah bukan manusia. Manusia itu manusia. Manusia tak mungkin Allah. Kalimat seperti betul. Tapi logika itu logika manusia yang sangat terkurung. Sangat kecil. Allah yang tidak ada hal mustahil. Allah yang tidak ada hal tidak mungkin. Kenapa dia tidak mungkin jelma menjadi manusia? Jangan pakai pikiran logika manusia mengukur Tuhan Allah. Allah adalah Allah yang maha kuasa, maha mungkin, maha ajaib. Dia bisa mengerjakan hal yang paling sulit dimengerti oleh manusia. Yaitu bagaimana dari ketidakterbatasan menjadi terbatas. Dari yang mencipta alam semesta sendiri masuk ke dalam dunia ciptaan menjadi manusia. Saudara-saudara, justru ketidakmungkinan bagi manusia tidak ada hal yang tidak mungkin bagi Tuhan Allah. Sehingga pada waktu Tuhan rela menyusut, rela membatas diri,
masuk ke dalam dunia. Itulah menjadi pengharapan dunia. Semua agama tidak memberikan pengharapan. Karena mereka mengetahui Allah manusia. Tidak ada hubungan. Itu makanya di dalam filsafat Tionghoa, filsafat dan pencapaian kebesaran manusia yang tertinggi, yaitu bagaimana mempersatukan langit dan manusia. Tian Ren He Yi, how to reconcile, how to unite heaven and men. Manusia bisa bersatu dengan Allah kah? Manusia bisa berjumpa dengan surga kah? Langit dan manusia mungkin bersatukah? Saudara-saudara, di dalam filsafat Tionghoa, itulah tujuan terakhir dari kebudayaan. Manusia kalau bisa bersatu dengan Allah, kalau manusia bisa berdamai dengan surga, itulah pencapaian tertinggi dari kebudayaan manusia. Tapi hal ini hanya ide kosong, ide tinggi, ide sempurna yang belum pernah terlaksana, belum pernah terjadi. Di dalam lagu yang kita dengar tadi dinyanyi oleh Kur ada satu kalimat, God and human being reconcile. Tuhan dan manusia bersatu di dalam perdamaian. Tidak ada permusuhan, tidak ada lagi seteruan. Karena Allah memberikan pengampunan dan manusia mengaku dosa, menerima perdamaian yang diberikan oleh Tuhan. Pada saat Yesus lahir, malaikat sudah mengatakan di tempat yang maha tinggi, kemuliaan bagi Allah. The glory to God in the highest. And peace on earth toward people who are delighted by Him. Bumi datang ke dunia. Damai datang kepada manusia yang diperkenan oleh Tuhan Allah. Jangan kira ini dua kalimat ayat yang kosong. Ini kalimat yang lebih tinggi daripada seluruh kebudayaan dan seluruh ide manusia mau mencapai di dalam kultur yang tertinggi. How to reconcile God and man. How to unite heaven and human being. Ini semua dari Greka tidak ada jawaban. Dari India tidak ada jawaban. Dari Konghucu tidak ada jawaban. Dari Socrates tidak jawaban. Dari seluruh agama tidak ada yang bisa capai. Tapi ini tercapai pada waktu Yesus lahir. Engkau lihat Christmas itu sederhana. Engkau kira hari Natal untuk mendapat hadiah. Engkau kira hari Natal untuk nyanyi-nyanyi di mall. Lalu beli kado untuk orang lain. Tidak. Hari Natal adalah hari Allah turun ke dunia. Menyatakan kepeduliannya. Menyatakan cintanya kepada manusia. I come to you. Kalau hari ini waktu saya khotbah ada seorang tamu datang. Lalu saya undang dia naik ke atas. Saya perkenalkan. Inilah orang yang bikin arena ini. Oh, engkau kaget. Arsitek arena datang mengunjungi arena. Lalu tanya dia, kenapa hari ini engkau hadir? Saya sudah bikin arena ini. Saya mau lihat arena ini bagaimana. Saya mau tahu suaranya beres. Saya mau tahu akustiknya boleh enggak? Saya tanya suara pakai speaker berapa watt bisa mencapai tempat paling jauh tidak. Karena dia yang bikin, dia peduli, dia mengasihi, dia memperhatikan, maka dia datang. Itulah artinya Yesus turun ke dunia. Kenapa Yesus turun ke dunia? Karena dia mau memperhatikan manusia yang dia cipta. Yesus datang ke dunia karena dia ingin hidup di tengah-tengah kita. Allah hidup di tengah-tengah kita semua. 1, 2, 3. Itulah artinya Immanuel. Immanuel.
El itu Elohim. Immanuel berarti Allah beserta dengan kita. Saya kasih tahu ya, manusia yang paling cilaka adalah manusia hidup seumur hidup tidak pernah disertai oleh Allah. Dia berjuang sendiri, dia nangis sendiri, dia sedih sendiri, dia patah hati sendiri, dan akhirnya mati dibuang oleh Tuhan. Jangan menjadi orang seperti ini. Sebaliknya manusia yang paling berbahagia adalah manusia hidupnya disertai oleh Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Meskipun saya umur 3, papa sudah mati. Waktu saya umur 6, saya tanya mama, di mana papaku? Mama saya dengan sedih menjawab, dia pergi dan tidak balik lagi. Saya tanya mama, kenapa dia begitu kejam? Kenapa dia meninggalkan aku? Di rumahku ada satu foto gantung di tembok. Saya lihat papa muka saya, mukanya papa saya. Antara saudara saya yang paling mirip dia itu saya. Saya percaya kalau lain tidak tahu, pokoknya saya anak dia. Yang lain diambil atau dipungut saya tidak tahu. Pokoknya saya anak papa saya karena saya paling mirip dia. Tapi dia kemana? Umur 6. Saya cari tidak ada papa. Saya tanya mama, mana papa? Dia pergi. Pergi kemana? Ke tempat yang paling jauh. Kapan pulang? Tak mungkin dia pulang. Jadi meninggalkan aku jadi anak piatu terus. Iya. Bukan cara engkau susah. Mama saya mengatakan, saya lebih susah. Kamu seorang diri, saya seorang diri tidak ada suami. Kamu seorang diri akan menjadi besar. Saya seorang diri dengan 7 anak lain akan menjadi tua dan akan meninggal. Saya lihat mama, kasihan juga. Saya jawab, papa kejam ya. Papa pergi sendiri biar kita semua dibuang. Mengapa papa kejam? Dia tidak jawab. Dia mengetahui besok saya akan mengerti sendiri. Saya mau beli ini, tidak boleh. Saya mau beli itu, tidak bisa. Kenapa orang lain boleh beli mainan, boleh beli mobil, boleh kapal terbang, boleh beli semua. Saya tidak boleh. Mereka ada papa, kamu tidak ada. Jawaban stop. Tidak bisa jawab lagi. Saya hanya bisa telan dengan air mata. Maka mainan satu-satunya yang saya miliki setelah saya umur 11. Satu mobil kayu kecil. Saya main kayu itu. Tidak ada mainan lain. Semua mainan yang saya miliki dulu. Semua dibikin dari kertas. Lempit-lempit jadi burung. Lempit-lempit jadi mobil. Itulah mainan saya. Saya dilahirkan lebih kasihan daripada Anda. Tapi Tuhan pimpin saya menjadi pendeta yang mendirikan gedung gereja terbesar di Asia. Menjadi orang yang berkhotbah di seluruh dunia paling banyak pendengar. Orang yang mendengarkan khotbah saya kira-kira 37 juta. Pernah kota-kota yang saya jelajahi. Dari Eropa sampai Rusia, sampai Amerika, sampai Australia, sampai New Zealand. Apakah saya mengeluh? Tidak. Apakah saya menyesal? Tidak. Apa saya bersungguh, Tuhan kenapa biarkan saya begitu susah? Tidak, saya bersyukur kepada Tuhan. Apa yang Tuhan kerjakan tidak pernah salah. Amin. Jangan nangis. Jangan sedih. Karena Tuhan menyertai. Kalau engkau tanya Stephen Tong, engkau rasa hidup tidak berarti? Siapa bilang? Hidup sangat berarti. Karena apa? Tuhan menyertai saya. Bagaimana orang Kristen mengetahui Tuhan menyertai kita? Bagaimana kita mengetahui Tuhan tidak membuang kita? Karena Natal. Karena Immanuel. Immanuel di dalam sejarah. Berarti Allah masuk ke dalam ciptaannya dan Allah hidup di tengah-tengah manusia.
Saudara tahu tidak Tuhan hidup di sebelah, tahu tidak Tuhan hidup di dalam hatimu? Tahu tidak Tuhan tak pernah meninggalkan engkau? Engkau nangis kenapa? Engkau sedih mengapa? Engkau mengeluh kenapa? Karena engkau tidak sadar Dia berada dengan kita. Jikalau engkau sadar Tuhan beserta dengan kita, engkau tidak mengeluh. Engkau tidak usah nangis. Engkau tidak usah putus asa. Engkau akan menikmati penyertaan Tuhan. God is with me. Tuhan berkata di dalam Alkitab, pertama kali sebelum ada perempuan lahirkan orang, Tuhan sudah mengatakan ada seorang anak bibit perempuan akan perang dengan bibit ular menjadi juru selamat. Kalimat itu dikeluarkan oleh mulut Tuhan. Waktu itu Adam belum pernah bersetubuh dengan Hawa. Belum pernah melahirkan yang disebut Kain. Yang disebut Abel. Yang disebut Said. Adam belum melahirkan. Berarti sebelumnya ada manusia dilahirkan. Sudah ada nubuat. Ada seorang perempuan akan melahirkan satu bibit wanita. Dan dia akan berseteru dengan setan. Melawan bibit iblis. Dan memberikan penebusan untuk manusia. Nah, ini yang disebut bibit perempuan. Siapa? Bukan nggak semua orang bibit perempuan? Tidak. Tidak pernah ada satu orang boleh disebut bibit perempuan. Karena semua orang dilahir harus ada papanya. Kalau tidak ada perempuan yang disentuh oleh laki-laki, jikalau tidak ada sperma yang masuk ke dalam tubuh perempuan bersatu dengan telurnya, tidak mungkin ada anak yang dilahirkan. Tetapi Alkitab sengaja mengatakan bibit perempuan. Semua orang dilahirkan sebagai bibit laki-laki. Papa saya nikah mama saya. Papa saya cinta mama saya. Papa saya tidur sama mama saya. Sperma papa saya masukkan tubuh mama saya. Akhirnya baru saya menjadi manusia. Saya manusia karena saya bibit laki. Tapi Alkitab pertama kali mengatakan tentang seorang yang disebut bibit perempuan akan lahir di dunia. Itu belum ada persentuhan antara laki. Belum pernah ada pertemuan antara sperma dengan telur wanita. Itu adalah nubuat tentang lahirnya Yesus Kristus. Saudara tahu tidak? Bukan karena banyak orang sudah lahir di antara satu nama Yesus. Tidak. Sebelum ada manusia dilahir siapapun, Tuhan sudah merencanakan bibit perempuan. Apa artinya bibit perempuan? Karena perempuan tidak bisa melahirkan anak. Kalau tidak ada sperma masukkan tubuhnya. Tetapi perempuan ini perawan. Tidak sentuh. Tidak hubungan seks. Tidak pernah disentuh oleh pria. Tidak menerima pembuahan dari sperma. Perempuan ini melahirkan satu anak-anak. Kira-kira ribuan tahun kemudian, seorang nabi berkata, "Behold, a virgin shall conceive and bear a son." A virgin, wanita. No marriage, no intercourse, no sexual relationship. Perempuan yang perawan ini shall conceive, akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dari biologi tidak mungkin. Dari hereditas tidak mungkin. Dari pembiakan tidak mungkin perempuan yang tidak sentuh dengan laki-laki melahirkan seorang anak laki-laki. Seperti telur ayam yang tidak pernah ada hubungan seks. Ayam perempuan sama ayam laki-laki atau ayam betina sama ayam jantan. Kalau mereka tidak bersatu,
Telurnya mungkin jadi telur tapi tidak mungkin jadi ayam. Karena itu hanya unsur XY. Unsur XX yang ada. Tidak ada unsur XY. Itu sebab manusia jikalau perempuan melahirkan laki, itu hanya satu kali kemungkinan yang dicantumkan di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Lalu diteruskan di dalam Yesaya 7:14. Maria, seorang anak perempuan yang tidak pernah kenal laki-laki. Roh Kudus menaungi dia. Dan Roh Kudus memberikan bibit dari surga. Sehingga Maria melahirkan Yesus Kristus. Anak laki-laki. Keluar dari perempuan murni yang tidak ada hubungan seks. Itu namanya mujizat. Itu namanya tanda ajaib. Oh Israel, dengarlah. Ada tanda ajaib yang besar akan tiba kepadamu. Yaitu perawan akan melahirkan anak laki-laki. Maka pada waktu malaikat bicara sama Yusuf. Jangan engkau membuang pacarmu. Pacarmu itu hamil bukan karena dia setubuh sama laki-laki lain. Bukan karena dia menyeleweng dan berdosa. Dia begitu suci. Begitu setia. Begitu polos mengikuti engkau. Tahu gak? Yang berada di dalam rahimnya. Itu naungan Roh Kudus. Jangan buang dia. Terima dia. Sampai dia lahirkan. Lalu kasih nama Yesus. Karena dialah anak ini akan menyelamatkan banyak orang. Umatnya keluar dari berdosa. Dia menjadi juru selamat. Saudara-saudara, kitab suci tidak ada sedikit lowongan. Memberikan dosa bertempat di dalamnya. Kitab suci mengatakan hal yang suci. Yang terjadi. Yang tidak dimengerti oleh manusia. Itu sebab semua yang menghina kitab suci sendiri jatuh di jerat iblis. Semua yang mengerti kitab suci akan bersyukur karena mendapatkan penyertaan Tuhan menjadikan Immanuel di dalam hidupnya. Saudara-saudara, apa artinya Immanuel? Allah beserta dengan kita. Allah yang bagaimana beserta dengan kita? Allah yang jelma menjadi manusia. Allah yang ada firman menjadi daging. Dan dia hidup seperti engkau dan seperti saya. Diciptakan Tuhan. Tetapi Maria tidak menciptakan Yesus. Roh Kudus yang menaungi dia. Yesus bukan ciptaan. Yesus adalah kelahiran dari kuasa Roh Kudus menaungi seorang anak darah Maria. Yesus lahir sebagai satu-satunya yang hidup di dalam dunia bukan diciptakan. Dia dilahirkan melalui kuasa Roh Kudus yang menaungi Maria, anak darah, dan menjadi seorang manusia. Waktu Yesus turun ke dunia menjadi manusia, ini berarti Allah menjadi manusia. Semua. 1, 2, 3. Allah menjadi manusia. Berarti apa? Berarti Tuhan datang mengunjungi kita. Tuhan datang bertemu dengan yang dicipta. Karena cinta. Tuhan demikian mencintai manusia. Tuhan sendiri menjadi manusia. Tuhan sendiri masuk ke dalam dunia. Tuhan sendiri berdaging dan darah. Tuhan menjadi manusia. Ini namanya Immanuel. Ini namanya firman jadi daging. Ini namanya inkarnasi. Saya bersyukur kepada Tuhan. Kalau orang Kristen mengerti inkarnasi, dia akan berterima kasih kepada Tuhan. Karena alam semesta bukan dicipta lalu dibuang. Manusia bukan dicipta lalu dibiarkan. Manusia dicipta Tuhan. Dan Tuhan sendiri menjadi manusia yang ajaib.
Yesus turun menjadi daging. Yesus hidup di tengah-tengah kita. Yesus dengan keajaiban kebesaran Tuhan menjadi bayi kecil seperti anak biasa. Dibesarkan dengan tubuh, dengan rohani yang disenangi oleh Allah, yang dicintai oleh sesama manusia. Dan setelah besar, dia penuh dengan anugerah, penuh dengan kebenaran. Kebenaran dan anugerah Allah membuat kita bertumbuh di dalam cinta dan di dalam firman. Setelah itu, Yesus mempunyai daging dan dia sama seperti engkau dan saya. Kalau Yesus adalah Allah, tapi Yesus bukan daging, dia tidak mungkin menjadi pengantara. Kalau Yesus hanya mempunyai sifat ilahi, tidak mempunyai sifat manusia, dia tidak mungkin menjadi pengantara. Apa artinya pengantara? Yaitu yang berdiri di tengah-tengah Allah yang suci dan manusia yang berdosa. Apa artinya pengantara? Dia berdiri di tengah Allah, Sang Pencipta dan manusia yang dicipta. Jadi Yesus Kristus sekaligus adalah Allah, sekaligus adalah manusia. Karena Yesus adalah Allah dan Yesus adalah manusia, maka dia mempunyai dua sifat. Kedua sifat ini menjadi satu. Sehingga Yesus mempunyai kemungkinan menengahi Allah yang suci dan manusia yang najis, mempersatukan kita kembali kepada Tuhan Allah. Kalau tidak ada penengah, kalau tidak ada pengantara, manusia entah mau kemana, kita akan binasa. Jikalau tidak ada penengah, Allah tidak bisa menyelamatkan kita. Tetapi karena Yesus mempunyai sifat ilahi dan Yesus juga mempunyai sifat manusia, maka dia bisa menjadi pengantara untuk membereskan kesulitan yang memisahkan kita dengan Allah. Allah yang suci, kita yang najis, tak mungkin bersatu. Yesus menyelesaikan semua ini karena dia mempunyai sifat ilahi, maka dia mewakili Tuhan, memberi anugerah kepada manusia. Karena Yesus mempunyai sifat manusia, maka dia mempunyai daging dan darah. Boleh dipukul, boleh dipaku, boleh dikutuk, boleh digantung di atas kayu salib. Kalau Yesus bukan manusia, tidak bisa mati. Kalau Yesus tidak mati, tidak ada yang mengganti saya. Tidak ada yang mewakili engkau. Karena kita semua akan mati, tidak ada yang mengganti kita. Kita akan masuk neraka, tidak ada pengharapan untuk keluar. Karena tidak ada penggantinya. Tapi puji Tuhan, Yesus adalah pengganti kita. Yesus mewakili kita. Yesus menanggung dosa kita. Yesus memikul segala dosa yang akibatnya karena hukuman Tuhan kita dibuang, akhirnya Kristus yang dibuang. Itulah sebabnya Yesus pada waktu di atas kayu salib, dia mempunyai dua cara memanggil Allah Bapa. Pertama, sebagai anak yang diutus, dia mewakili Tuhan Allah berkata, "Ya Bapa, you send me. You make me. You beri your representative. Oh Bapa, ampunilah mereka. Karena apa yang mereka perbuat, mereka tidak tahu." Dia sedang mewakili Bapa. Maka dia mengatakan, "Saya minta Bapa ampuni mereka. Karena mereka berbuat dosa, mereka tidak tahu. Sekarang saya mewakili Tuhan, mau mengampuni mereka. Dengarlah seruan anakmu. I'm your son, I call you Father. Forgive them, because what they are doing, they do not know." Tetapi pada waktu Yesus mewakili manusia sekaligus, dia berteriak, my God, why have you forsaken me?" Kenapa Yesus memanggil Allahku, Allahku?
Bukankah dia sudah memanggil Bapa? Sekarang mengapa ganti menjadi Allahku, Allahku? Kalimat pertama, Bapa. Kali ketujuh, Bapa. Kalimat keempat, Allah. Waktu dia memanggil Bapa, dia adalah anak Allah. Waktu dia memanggil Allahku, Allahku, dia adalah manusia yang dihukum mati. Dia adalah manusia yang dikutuk oleh Allah. Dan dia berkata, why have you forsaken me? Kenapa engkau meninggalkan aku? Karena Allah melihat dia sedang mewakili engkau. Waktu Yesus mewakili engkau mati di atas salib, waktu dia mewakili engkau memikul segala dosa, waktu dia mewakili engkau menerima hukuman kekal dari Tuhan Allah, dia harus dibuang. Karena Yesus dibuang, maka kita diterima. Karena Yesus dikutuk, maka kita diberkati. Karena Yesus dipaku, maka kita dapat pengampunan. Karena Yesus dapat bilur, kita dapat kesembuhan. Karena Yesus dihukum, kita dapat sejahtera. Representative. Yesus memikul salib. Yesus dipecut. Yesus dikutuk. Yesus dipaku karena dia mengganti kita. Dia mewakili kita menerima hukuman. Maka kematian Yesus sangat agung. Kematian Yesus sangat besar cintanya. How great thou art. Thy love. Your forgiveness. So great. Kalau Yesus mencintai kita, mengampuni kita. Cintanya terlalu besar. Tapi setelah dia mati bagaimana? Habis. Dia besar cintanya. Tapi dia mati. Dia agung cinta kasihnya. Tapi dia meninggal. Selesai. Dia among one of the greatest man. Greatest sacrifice. Greatest self-denial. To represent you and me. Tetapi Yesus mati selesai. Apa yang bisa ditolong kepada saya? Tak mungkin karena dia sendiri mati. Puji Tuhan. Yesus selain menjadi manusia bisa mati, Yesus bisa bangkit pula. Di sini rahasia Kristus. Kalau Yesus hanya bisa mati, tidak bisa bangkit, manusia tidak ada pengharapan. Kalau Yesus hanya mati dan dia harus takluk kepada kematian, dia tidak mengalahkan kematian, dia tidak bangkit, dunia tidak ada pengharapan. Puji Tuhan. Karena Yesus manusia, maka dia bisa mati. Karena Yesus Allah, maka dia bisa bangkit. Di sini sifat manusia mengganti. Sifat Allah mengalahkan setan. Sifat manusia menerima hukuman. Sifat ilahi mengalahkan kuasa setan. Karena Yesus manusia, maka dia mengganti kita mati di atas kayu salib. Karena Yesus ilahi, maka dia mengalahkan setan, membawa kita ke dalam pengharapan yang baru. Alkitab mengatakan khusus datang untuk mati, sehingga bisa mengalahkan penguasa maut, yaitu setan. Puji Tuhan, Yesus mempunyai dua sifat, maka dia boleh menjadi pengantara. Yesus kalau hanya manusia, tak bisa menyelesaikan dosa kita. Yesus kalau hanya Allah, tidak bisa mengganti kita. Tapi kalau mengganti kita, dia harus pernah mati, pernah dipukul, pernah dipaku, pernah dikutuk, pernah digantung di kayu salib. Karena dia manusia. Tetapi karena dia Allah, dia boleh mengalahkan kuasa setan, mengatasi kematian dan kuasa dosa. Karena itu, Yesus dengan kedua sifat ini, dia menjadi juru selamat. Pada hari Natal ini saya berkhotbah tentang dua sifat Yesus. Lebih jelas daripada tahun-tahun yang lampau. GRII sudah 35 tahun. Saya setiap tahun kasih khotbah Natal, khotbah Natal.
khotbah tentang Kristus. Tahun ini saya memberikan firman menjadi daging. Immanuel di dalam sejarah. Allah menjadi manusia. Dua sifat ini menjadikan Yesus pengantara. Saya mau tanya, sudahkah engkau sadar kenapa Immanuel? Sudahkah engkau pahami kenapa harus ada Natal? Karena firman menjadi daging. Allah menjadi manusia. Tuhan beserta dengan kita. Hari ini engkau sadarkah? Hari ini engkau paham tidak? Yesus sebagai manusia sehingga ada yang mengganti kita dihukum dan menerima kemarahan Allah mati di atas salib. Jika Yesus bukan manusia, tak mungkin dia mati. Tapi dia manusia, maka dia sudah mati bagi engkau. Yesus hanya manusia tidak cukup. Yesus juga harus sekaligus dia adalah Allah. Baru dia bisa mengalahkan setan. Baru dia bisa bangkit pula. Kalau Yesus hanya bisa mati, cintanya agung, tapi kuasanya tidak ada. Jika Yesus mau berkuasa menyelamatkan, dia harus sesudah mati bangkit pula. Mengalahkan kuasa maut, mengalahkan setan dan dosa. Baru dia menjadi juru selamat. Kita bersyukur dengan pertolongan. Our God, our Jesus Christ, our Savior is the Lord, is the only mediator between God and man. Itu sebab hari ini, kalau engkau menerima Yesus sebagai manusia yang mati bagimu, engkau perlu mengaku dosa, supaya dosamu diampuni. Jika engkau percaya Yesus sebagai Allah yang sudah bangkit, engkau percaya dan mengikut dia seumur hidup, biar dia menjadi Tuhanmu. Menerima Yesus sebagai juru selamat tak cukup. Engkau sudah diselamatkan, engkau tidak ada jalan yang lain. Engkau diselamatkan lalu engkau tetap hidup di dalam kelemahan tubuh. Tapi engkau mesti ikut Yesus sebagai Tuhan. Terima Yesus sebagai juru selamat satu hal. Terima Yesus sebagai Tuhan hal yang kedua. After you are saved, your sin forgiven. Now you make Jesus Christ your master, your Lord. And you follow him for the rest of your life. Di dalam hidupmu selamanya, kiranya Yesus menjadi Tuhanmu, menjadi kepalamu, menjadi pengatur hidupmu, dan hidup Kristus yang mempunyai sifat ilahi menguasai engkau sampai dia datang kembali. Amin. Saudara-saudara, sekarang saya mau berhenti khotbah saya ini. Saya tanya dua pertanyaan. Siapa yang hari ini baru paham Yesus itu manusia yang mengganti kita? Engkau berterima kasih. Dia mempunyai sifat ilahi. Dia juga mempunyai sifat kemanusiaan. Karena Yesus adalah manusia, maka dia bisa mati. Engkau berterima kasih karena Yesus mati bagi engkau. Yesus mempunyai sifat manusia yang bisa mati, sehingga dia mengganti engkau. Engkau berterima kasih kepada dia. Kedua, engkau memahami dia mempunyai sifat ilahi, sehingga dia bisa bangkit. Kalau Yesus hanya mati bagi kita tidak bangkit, kita tetap tidak ada pengharapan. Tetapi Yesus adalah Allah, maka dia mengalahkan setan, dia mengalahkan dosa, dia mengalahkan maut, dan dia menjadi Tuhan di atas segala sesuatu ini. Karena dia mempunyai sifat ilahi. Barang siapa yang malam ini sudah dengar khotbah ini, engkau sadar, saya terima Yesus sebagai manusia yang mati bagiku. Saya terima Yesus sebagai Allah yang bangkit bagiku. Saya terima Yesus yang bersifat manusia dan sifat ilahi, maka dia menjadi pengantara. Hari ini saya terima Yesus sebagai juru selamat. Terima Yesus sebagai Tuhan yang mengalahkan dosa, mengalahkan maut,
mengalahkan Taurat, mengalahkan penguasa kematian, yaitu iblis. Dan saya tahu dia bangkit, maka saya juga akan ikut bangkit. Yesus berkata, karena aku hidup, semua yang ikut saya akan hidup beserta dengan saya. Engkau berkata, saya mau menerima Yesus macam ini. Saya mau terima Yesus yang bersifat manusia dan bersifat ilahi. Dia Tuhanku, dia juru selamatku. Hari ini yang mau terima Kristus, yang sungguh-sungguh mengerti dia mati bagi engkau, mari kita tunduk kepala. Semua tunduk kepala, tutup mata, libatkan tangan. Yang berkata, saya sadar inilah Kristus, inilah Immanuel, inilah Juru Selamat. Saya mau menerima dia, saya mau berdoa kepada dia. Yang mau berdoa bersama, menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Coba angkat tangan saudara, siapa? Yang mau bersama-sama, angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Siapa lagi? Angkat tangan, angkat tangan. Yang mau terima Kristus sebagai Juru Selamat, yang adalah manusia yang mati, adalah Allah yang bangkit. Yang mau terima Yesus, angkat tangan saudara. Siapa lagi? Siapa lagi? Yang mau berdoa bersama-sama, silakan angkat tangan. Siapa lagi? Jangan tunggu. Hari ini kita kembali kepada Kristus yang adalah Immanuel. Yang mau berdoa bersama-sama, semua yang mau angkat tangan sekarang. Siapa lagi? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Jangan tunggu. Engkau kalau sadar pentingnya hari ini, sabar. Engkau sadar pentingnya firman hari ini, engkau mau berdoa kepada dia, angkat tangan di hadapan Tuhan. Siapa lagi? Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya minta yang sudah angkat tangan sekarang berdiri bersama-sama. Berdiri. Berdiri yang sudah angkat tangan tadi, sekarang berdiri. Berdiri. Puji Tuhan. Berdiri. Berdiri. Siapa lagi? Yang mau berdoa juga berdiri bersama-sama. Mari kita semua yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, sekarang berdiri di hadapan Tuhan. Siapa lagi? Berdiri. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Semua tunduk kepala. Yang mau berdoa, silakan berdiri sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Semua yang sudah berdiri, ikut saya berdoa di hadapan Tuhan. Satu kalimat demi satu kalimat. Semua ikut. Bapa di dalam surga, saya berterima kasih pada malam ini sifat ilahi dan sifat manusia sudah dinyatakan kepada saya. Saya mengetahui engkau adalah Allah yang jelma menjadi manusia. Saya tahu engkau adalah Tuhan yang beserta dengan manusia. Tuhan dengar doa saya, berkati saya, ampunilah kiranya segala dosa saya. Bersihkan hati saya, selamatkan jiwa saya. Kiranya Roh Kudus memperbarui hidup saya, menjadi orang Kristen yang mengikut Tuhan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat yang kekal dan hidup. Amin. Mari kita semua berdiri di hadapan Tuhan. Setiap orang berdiri, kita menyanyi bersama-sama puji Tuhan. Haleluya. Semua 1, 2, 3, 4. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Semua tepuk tangan. Haleluya. 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 Puji
secara keras. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Kita tetap berdiri. Saya minta Pendeta Jimmy Pardede, saya minta Pendeta Ivan Kristiono, dan saya minta juga Ibu Lingkan, 3 orang pimpin kita di dalam doa. Saya minta Jimmy Pardede, Ivan Kristiono, dan Ibu Lingkan, 3 orang maju ke depan. Kita mau berdoa. Silakan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk keajaiban inkarnasi. Kami bersyukur untuk Allah yang tidak hanya diam di sorga, tetapi mau hadir ada di tengah-tengah kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang adalah 100% manusia, 100% Allah. Dan kami tidak akan pernah bisa membayangkan apa yang tidak pernah terpikirkan oleh kami, tidak pernah terbersit dalam hati kami, diberikan dan dianugerahkan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan untuk berita sukacita, untuk damai yang tidak akan pernah diberikan, tidak dapat diberikan kepada siapapun kecuali Engkau sendiri yang memberikan pada kami. Terima kasih untuk berita terbesar yang kami terima dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Jimmy ada. Puji Tuhan. Saya minta Anton pimpin kita dalam doa dulu. Tuhan, kami mengucap syukur karena malam ini ya Tuhan, di depan orang yang begitu banyak Tuhan Yesus ditinggikan. Inilah yang menjadi doa kami, kerinduan kami. Dan inilah yang Tuhan sudah sertai melalui pelayanan hamba-Mu selama berpuluh-puluh tahun meninggikan Tuhan Yesus di depan banyak orang. Saat ini ya Tuhan, teguhkanlah hati kami menjadi orang-orang yang pulang untuk meninggikan Tuhan Yesus di dalam hidup kami, di dalam kesaksian kami, di dalam pemberitaan Injil kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita minta Ibu Lingkan pimpin kita dalam doa. Bapa di dalam surga, siapakah kami Tuhan, sehingga begitu Kau kasihi. Kami begitu rendah dan hina, Engkau tinggi dan mulia, Engkau datang mengunjungi kami. Bahkan Engkau menjanjikan hidup yang kekal bagi orang yang percaya kepadamu. Hari ini sekali lagi ya Tuhan, hati kami terangkat kepadamu. Tidak ada hidup yang kami relakan untuk diri kami, kecuali untuk Tuhan pakai. Biarlah di sepanjang hidup kami berkumandang segala kebesaran, keindahan, kemuliaan Tuhan yang hidup di dalam kami. Nyatakanlah ya Tuhan di dalam hidup yang sekarang ini yang akan diubahkan supaya kami menjadi kesaksian. Kami menjadi terang Tuhan, menyatakan Kristus kepada begitu banyak orang yang belum mengenal Engkau. Biarlah mulai hari ini hidup yang diubahkan ini menjadi berkat bagi bangsa ini, bagi zaman ini, bagi kemuliaan Allah Tritunggal. Kami berserah kepadamu dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Semua bilang amin. Puji Tuhan. Haleluya.